Ngapunten upami bahasa campur-campur bahasa preman. Hari ini rencananya kita akan menyelenggarakan webinar dengan tema Sayangi Hati Kita. Tetapi mungkin saat ini kita masih akan menunggu narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah narasumber yang hebat, Ibu Dr. Ina Rosalina, spesialis anak, Magister Kesehatan, Magister Hukum Kesehatan. Beliau memang di spesialis kesehatan anak. Nah, dengan tema Sayangi Hati Kita hari ini, kita akan membahas tentang isu adanya penyakit hepatitis akut. Nah, seperti apa hepatitis akut, gejalanya, penyebabnya, dan bagaimana mengatasinya, mungkin nanti akan dipaparkan secara jelas ya sama narasumber kita, Ibu Dr. Ina. Nah, sambil menunggu kehadiran Ibu Dr. Ina ini, mangga atuh kita bersilaturahmi saling sampaikan mungkin sejak lulus SMA kegiatannya apa dan sekarang kegiatan terakhir sekarangnya apa, sehingga kita bisa tahu oh teman-teman SMA kita sekarang ada di sini, alhamdulillah sehat, sudah punya harta yang paling berharga, keluarga, punya anak berapa, anaknya sudah sebesar apa mungkin ya, siapa tahu bisa besanan. Mangga atuh akang-akang sareng teteh-teteh mungkin bergantian menyampaikan aktivitasnya saat ini sambil kita menunggu narasumber kita. Mohon izin Bu Ati, Bu Dr. Ati, saya atas nama Ayu, saya dulu Griwan, SMP 1 Angkatan 85 dan SMA 2 Bandung di Ciamplas. Saya mohon izin untuk menyampaikan cara merubah nama, yaitu dengan cara mengklik namanya di partisipan, kemudian diklik more, dan kemudian rename. Dan silakan diubah berdasarkan asal SMP, SMA, atau napi kota. Dan yang kedua adalah mohon izin Bu Dr. Ati untuk memperkenalkan ketua saya, yang saya hormati dan saya banggakan, dan saya cintai tentunya wanita ya, Ahwat. Ibu Tris Afianti, dipersilakan kepada Bu Tris Afianti, Kliwan 85. Dan Ibu Ria yang masih ada, dipersilakan juga untuk say hello, memperkenalkan karena ini ide cemerlang dari Ibu Ria. Tafadol, dipersilakan Bu Tris sareng Bu Ria. Hatur nuhun Bu Ayuning, hatur nuhun Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Tris Afianti, Bu Ayuning. Ya, saya dipercaya oleh teman-teman di GO 85, Angkatan 85, menjadi ketua angkatan. Ya tur nuhun nih, tiasa tepang sama teman-teman SMA 4, karena memang banyak ya dari 85 juga di SMA 4. Tadi dihitung-hitung sama Teh Rini Kenken ada 30 orang katanya di Seman 4 yang dari SMP 1 Angkatan 85. Ya, hatur nuhun, mangga wilujeng tepang, wilujeng kenal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria mungkin, Bu Ria, mumpung masih ada. Iya, Silakan. ini Teh Ria ini yang Alhamdulillah. warawiri ini Teh Ria ini luar biasa. Yang pusing Ibu Tris yang saya yang pusing. Jadi saya ini aja mungkin apa tuh namanya ide ini jadinya rada-rada kapok sedih. Untung kapok Kak Turi. Soalnya Masya Allah, Allahu Akbar di last minute belum ada keputusan pembicaranya itu ganti dan ternyata akomodir ibu-ibu yang hebat itu, bapak-bapak yang para sibuk itu susah sekali. Saya baru merasakan. Biasanya saya itu di kalangan hanya kalangan kelas misalnya ya, itu juga memang di kelas fisika 5 itu orang-orang hebat. Tapi saya tidak menemukan kesulitan seperti ini. Iya, setelah perjalanannya persiapan webinar ini ternyata banyak menikan kendala. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah ya. Apa tuh namanya? Allahumma la sahlan ila ma ja'altahu sahlan ilai sahlan. Jadi Allah mudahkan semua urusannya. Amin. Jadi kita bisa ketemu reuni dengan teman-teman yang semuanya saya kenal semua ini. SMP 1 Cimahi, lalu SMA 4, teman-teman SMA 4 dari keluarga, juga dari teman-teman ngaji, pokoknya semua saya tarik ke sini. Mudah-mudahan nanti dengan menunggu Dokter Ina sedang dalam perjalanan, dia dari Palembang, tapi mau menyempatkan untuk bergabung, untuk menjadi narasumber di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya udah lega. Yang sebelumnya udah pusing banget. Ya gitu aja buat nih. Saya mah suka panjang-panjang, jadi suka ini kukulutus. Hatur nuhun. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasihan Bu Ria. Safahullah untuk suaminya. Saya kembalikan ke Dr. Ati dan ikut berduka cita juga kepada Kang Listrianto. Allahumma firlaha warhamha wa'afi'an. Saya kembalikan ke Bu Dr. Ati. Tafadhol Bu Ati. Ibu Ayuning. Berikutnya mungkin giliran yang lain ya, walaupun terima kasih Teh Tris, Teh Ria, Teh Ayu yang sudah mempunyai ide yang luar biasa ya untuk pertemuan kita malam ini. Tetapi mungkin kita juga ngasih kesempatan buat teman-teman yang lain untuk menyampaikan perjalanan selepas SMA sampai sekarang mungkin, supaya semua saling tahu. Dan kalau kita nanti bisa bertemu, itu akan lebih mempererat. Di partisipan ada Kang Rotman juga, Pak Dr. Rotman. Ya, saya lihat ada Pak Rotman yang rencananya menjadi narasumber, tapi mungkin ada kendala. Mungkin Pak Rotman yang akan mendahului. Mangga Pak Rotman, ada 1 patah 2 patah kata untuk menyampaikan perkenalan sama teman-teman. Bukan perkenalan ya, mengingatkan kembali bahwa kita dulu pernah bersama dan mudah-mudahan kebersamaannya itu akan terus berlanjut. Mangga Kang Rotman. Kang Rodmannya lagi di jalan sama keluarganya. Jadi katanya sih sebagai pendengar bisa, tapi kalau sebagai pembicara karena dia lagi perjalanan jadi tidak bisa gitu. Bukan sebagai pembicara mungkin ya saat ini untuk hello gitu ya sama teman-teman, tapi kalau misalnya tidak bisa nggak apa-apa. Maka yang lain ada yang mau mendahului untuk
kenalan dengan teman-teman yang lain juga, bukan Boleh. Prof. Iman, iya, Prof. Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya mah tidak menyapa Prof, Akang aja tetap Kang Iman. Iya, seangkatan ini. Baik, terima kasih Teh Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Teteh, para alumni ya, keluarga besar SMA 4, kita bisa silaturahmi dan terima kasih atas undangannya Teh Ria ya, dan teman-teman yang lain. Ketemu lagi setelah 34 tahun yang lalu barangkali ya. Nah, jadi mungkin mengenalkan dulu lah, saya kebetulan dari SMA 4, tapi SMP-nya dari SMP 9 Bandung ya, Jalan Semar. Jadi SMP 9, kemudian SMA 4, 88 keluarnya ya, sama dengan Ati dan lainnya. Akang Teteh, saya kebetulan bidangnya bidang kimia ya. Kemudian Teh Ati waktu itu ketemu di statistika ya. Statistika, dan saya kembali lagi ke kampus ya. Kembali lagi ke kampus jadi guru. Nah, kemudian ya sampai sekarang ternyata sudah kurang lebih 30 tahun ya ada di kampus. Jadi kebetulan anak-anak juga ada yang sudah menjadi mahasiswa saya sendiri. Jadi yang pertama sudah lulus ya. Kemudian yang kedua alhamdulillah juga sudah selesai. Saya kebetulan ada 3 pasang ya. Jadi 3 laki, 3 perempuan. Jadi ada 4 yang sudah kuliah dan 2 yang masih SMA, SMP. Nah, Akang Teteh sekalian, di Fisika 1 saya ya, di SMA itu 1-3, dulu itu yang kelasnya di atas, kemudian di Fisika 1 ya, Fisika 1 baik kelas 2 maupun kelas 3 ya, itu perkenalan demikian. Dan kebetulan saat ini saya diberi amanah untuk mengelola kampus ya, jadi saya kebetulan Dekan Fakultas MIPA di Unpad, dan kebetulan senior saya, rektor adalah alumni SMA 4 juga. Saya perkenalkan ya, Profesor Rina Indiastuti itu adalah rektor ke-11 Unpad dan alumni SMA 4 Bandung juga. Ya, angkatan memang lebih dulu dari kita ya, angkatan 78 ya, 78-77 begitu. Barangkali itu saja dulu ya perkenalannya. Sekali lagi terima kasih sudah disilaturahmikan bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah narasumber kita Ibu Dr. Ina Rosalina sudah hadir. Assalamualaikum Bu Ina, senang sekali Ibu bisa bergabung dengan kami di sini untuk memberi sebuah pencerahan tentang apa yang saat ini sedang terjadi diisukan bahwa ada penyakit baru mungkin ya, bukan baru artinya yang berbeda dengan jenis sebelumnya, yaitu hepatitis akut. Kami atas inisiasi Teh Ria, Teh Ayu, dan Teh Tris mengundang Ibu untuk memberikan bagaimana mengatasi kalau ada gejalanya, kemudian menanganinya jangan sampai terlambat untuk ditangani dan sebagainya. Mungkin kepada Teteh Akang yang lain yang belum sempat tadi untuk perkenalan, mohon maaf dulu karena kebetulan narasumbernya sudah hadir. Sebaiknya mungkin kita akan mendengarkan dulu paparan tentang apa itu hepatitis akut di acara webinar kita dengan tema Sayangi Hati Kita. Namun sebelum mulai, mungkin saya perkenalkan dulu narasumber hebat kita, Ibu Dr. Ina Rosalina. Ini adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kalau dilihat dari pendidikannya, Masya Allah ya, S1-nya Fakultas Kedokteran Unpad, kemudian S2-nya selain Kamute Teh Ati.
Ulangi, hati ke mute, ulangi lagi ya. Ulangi. Baik, saya perkenalkan dulu narasumber hebat kita hari ini, Ibu Dr. Ina Rosalina. Masya Allah ya, pendidikannya kalau kita lihat di S1-nya di kedokteran Unpad, kemudian selain mengambil kemudian spesialis anak, juga mengambil S2 2 kali. Yang pertama S2 kesehatan dan yang kedua S2 hukum kesehatan. Dan kemudian menyelesaikan S3-nya juga di Unpad juga. Cinta sekali sama Unpad nih, semuanya dari S1, 3 S2 dan S3 di Unpad semua. Saat ini Ibu Dr. Ina ini aktif atau bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan jabatan saat ini adalah sebagai staf divisi gastrohepatologi IK FKUP RSHS Bandung. Jadi pas banget ya, ini tentang HEPA ya, tentang materi yang akan kita bahas di hari ini. Tanpa berlama-lama, kita dengarkan paparan Ibu Dr. Ina ini. Mangga Teh Wilujeng memaparkan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punten banget nih, saya karena ditodong nih sama Teh Ria. Jadi ini juga masih di tol, baru mendarat. Jadi saya nggak membuat paparan ya, tapi saya mungkin bercerita aja ya. Karena, tapi kalau misalnya masih punya acara untuk memperkenalkan masing-masing, silahkan aja, saya santai aja kok. Enggak apa-apa. Terserah, dilangkung. Mangga Teteh ngobrol-ngobrol tentang Kak Titi. Ya, jadi salam kenal, saya Ina. Saya sebetulnya di Unpad angkatan 79. Kalau ini kan angkatan 88 ya. Angkatan 88 berarti ya hampir 10 tahun bedanya lah ya. Begitu ya. Tapi nggak apa-apa nanti. Tapi Cina mah nggak ada beda sama kita yang angkatan tahun 88. Tampilan fisiknya nggak beda. Baik, saya akan bercerita tentang masalah mungkin sekarang kan lagi di media massa lah, di medsos itu tentang penyakit baru. Sebetulnya nggak baru. Yang namanya hepatitis itu sebetulnya nggak baru. Karena kita semua tahu bahwa kita sudah tahu ada yang namanya hepatitis A, ya, hepatitis B, hepatitis C. Mungkin semua pernah dengar lah dan tahu gitu. Tapi masalahnya sekarang kok ada yang namanya hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Artinya kalau kita lihat, kalau kita periksa, dia bukan hepatitis A, bukan hepatitis B, bukan hepatitis C, dan bukan hepatitis karena virus yang lain. Tapi sama saja yang diserang itu adalah organ hati gitu. Sehingga pada saat terserang bisa kuning ya, bisa dan sebagainya. Dan yang saat ini ternyata yang terkena itu banyaknya anak-anak. Mulai dari usia 2 bulan sampai usia kurang dari atau sama dengan 16 tahun ke bawah lah. Istilahnya. Jadi pasien-pasien yang pernah datang ke rumah sakit itu, walaupun di tempat saya belum ada dan mudah-mudahan tidak ada, itu adalah menyerang anak-anak. Sehingga ini nih buat teteh-teteh yang punya anak, tentu kita harus mencegah bagaimana supaya tidak terkena, karena penyakit ini selain tidak diketahui sebabnya, belum diketahui karena masih diteliti nih, belum diketahui, makanya dibilang juga hepatitis akut misterius gitu ya, karena belum diketahui sebabnya. Dan
bisa menyebabkan ya keadaan anak yang sangat fatal. Jadi tiba-tiba bisa menyebabkan anak itu tidak tertolong. Karena sekarang ini dikatakan ada kasusnya sudah ada 15, bahkan ada 20, yang 5 meninggal karena datang sudah sangat berat. Namun penyebabnya juga belum diketahui. Maksudnya belum diketahui itu diperiksa ini bukan, diperiksa ini bukan gitu loh. Tapi sangat berat gitu. Dan menjadi tidak tertolong. Sehingga yang harus diwaspadai banget adalah bagaimana cara mencegahnya. Nggak ada hal lain kecuali kita mencegah supaya anak-anak kita tidak terkena hepatitis virus akut yang ini gitu ya. Jadi kalau yang namanya hepatitis virus akut adalah suatu kelainan yang menyerang hati yang sangat akut tuh segera gitu ya, segera terjadinya, bukan yang lama gitu. Kalau hepatitis B itu kan penyakit karena hepatitis B yang bisa menyerangnya lama gitu. Terserangnya pada waktu lahir di kandungan ibu bisa kena, atau terkena pada saat usia bayi atau anak. Berat-beratnya itu nanti gitu, pada dewasa, pada sudah usia 50-60 tahunan menjadi kanker hati. Kalau ini enggak, segera, kemudian dalam 3-5 hari menjadi jelek, terapinya, pengobatannya tentu transplantasi hati. Walaupun untuk transplantasi itu harus dipersiapkannya juga enggak gampang ya. Bisa sebulan, kemudian biayanya juga mahal sekali gitu. Nah, jadi pastinya yang pertama kita harus waspadai apa? Jadi sebetulnya nggak usah panik, tapi tetap harus kita waspada. Jadi kalau ada anak-anak kita nih menderita misalnya ada keluhan, demam ringan, kemudian pegel-pegel, ada mual, ada muntah, kemudian nyeri perutnya nggak enak gitu ya, terlihat nggak enak. Kemudian kalau berlanjut dia menjadi matanya kuning, atau biasanya didahului dengan air kencing yang kuning seperti air teh pekat gitu ya. Nah, itu segeralah bawa ke dokter. Nanti sama dokter itu akan diperiksa apakah ini suatu penyakit yang memang benar-benar yang kita saat ini sedang atau bukan gitu. Karena tentu harus penanganannya segera. Jadi jangan ditunggu gitu, jangan. Misalnya udah deh tunggu dulu, pakai obat dulu, ini dulu, jangan. Harus segera dibawa. Jadi kalau ada gejala-gejala itu harus segera dibawa. Nah, saat ini memang belum ada data yang menyerang dewasa. Tetapi kita belum tahu karena semuanya juga masih diteliti. Sekarang ini masih tetap diteliti ya, terutama di RSCM karena banyak pasiennya datang dirujuk ke RSCM, ke Cipto. Ya. Nah, kemudian tadi harus diwaspadai itu. Nah, sekarang apa yang harus dicegah? Apa yang harus kita cegahnya seperti apa? Tentu kebersihan. Kebersihan itu harus cuci tangan dengan sabun yang mengalir karena penularan itu lewat mulut. Fekal oral, jadi lewat mulut, makanan yang kotor masuk melalui mulut, kemudian dari mulut masuk ke saluran cerna, kemudian menyerang hati, kemudian keluar ke feses, kemudian masuk lagi, mungkin kering, terbang, makan lagi. Dan sebagainya seperti itu. Walaupun kita masih belum tahu penularannya seperti apa, tetapi kita cegah dengan kebersihan. Karena mungkin ini seperti hepatitis A. Ini baru diduga semua. Nah, kemudian cuci tangan dengan dengan sabun. Kemudian makanlah atau minum yang direbus, yang matang. Ya, jangan yang mentah karena kita tidak tahu. Kemudian juga tentu makanan yang harus sehat ya, gizinya baik.
kemudian juga kebersihan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, misalnya anak-anaknya pakai popok gitu ya, jangan dibuang di mana aja, dibuang pada tempatnya, jangan taruh dulu di tempat tidur, kemudian baru nanti dibuang, jangan dikasih plastik kemudian dibuang. Karena anak itu menyerang saluran cerna, salah satunya juga selain yang tadi, kadang-kadang ada mencret, ada diare, ya. Jadi juga kita harus waspada. Walaupun kalau ada diare dan kuning ini belum tentu penyakit yang ini, tetapi kita tetap harus waspada, harus kita periksa lebih lanjut, gitu ya. Tadi kan sudah nih cuci tangan, kemudian air bersih, kemudian cuci tangan dan air mengalir gitu dengan sabun, makanan direbus harus matang lah ya, gizi yang baik, kemudian juga kebersihan itu harus dijaga. Nah, jadi sebetulnya, dan pakai masker. Kita sekarang dengan adanya COVID ini kita selalu pakai masker ya, karena memang ada dugaan juga ternyata yang menyebabkan keluhan ini ternyata virus yang lain yang bisa ditularkan lewat hidung kayak COVID gitu loh. Makanya kita ini sekarang dengan memakai masker, hindari kerumunan, itu sudah sangat baik untuk mencegah ini. Gitu. Jadi memang sepertinya biasa-biasa saja, tetapi kalau sudah terkena langsung berat gitu. 3 hari itu berat gitu loh. Nah, makanya kan lebih baik kita cegah gitu ya, jangan sampai terkena. Tapi bukan berarti kita juga toh nggak seperti. Jadi kalau COVID itu kan kita udah jelas, kita harus beda gitu, beda cerita, tapi sebetulnya kalau terkena ya ini juga fatal gitu loh. Makanya Menteri Kesehatan kan sudah begitu ada 3 kasus awal ini yang masuk ke RSCM, kemudian juga memburu, kemudian meninggal, sudah dibuat surat edaran bahwa sekarang harus waspada dengan hal-hal yang tadi, keluhan yang tadi, kemudian kebersihan dijaga dan sebagainya. Karena kalau di luar negeri kan pertamanya di Inggris pada bulan April kali ya. Kalau di Inggris kalau ada kasus langsung kan gitu ya, satu pun kalau ada 1 kasus aja mereka sudah antisipasinya sudah betul-betul. Kalau di kita kan lebih nggak terlalu gercep kayak di mereka gitu, tetapi kita tetap harus waspada. Jadi seperti itu. Sebetulnya ini suatu kasus baru yang masih sedang dicari penyebab yang jelasnya, kemudian bagaimana cara penularannya. Nah, tapi harus diwaspadai karena sudah ada kasus-kasus yang datang ke RSCM. Kemarin ada juga dari beberapa daerah dari luar Jakarta yang masuk ke RSCM. Dan sekarang semua kasus masih di RSCM, masih diteliti, masih diperiksa apa penyebabnya. Mungkin itu Ibu Ati, sementara itu dulu, kalau ada yang mau ingin ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih Teh Ina atas paparannya. Jadi hepatitis akut misterius ini sebetulnya bukan penyakit baru ya, tetapi mungkin berbeda dari penyakit hepatitis A, B, dan C. Dan intinya adalah memang kita harus selalu menjaga kebersihan. Penyakit apapun sebetulnya pencegahannya yang utama adalah tetap menjaga kebersihan ya. Kalau selama ini kita sudah mengalami COVID sampai 2 tahun, kita biasa pakai masker, mungkin kalaupun COVID sudah tidak ada, apalagi sekarang muncul hepatitis yang sama-sama virus juga, ya tidak ada salahnya kalau memang penggunaan masker itu kemudian dilanjutkan gitu ya. Terima kasih Ibu Dr. Ina, Teh Ina. Mangga teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan, mumpung kita punya narasumber yang
kompeten ya di bidang HEPA ini ya. Mangga silahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya atau apapun, silahkan. Assalamualaikum, saya Teh. Mangga Teh Astri. Buka dulu ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Teteh, Akang, saya Asri Darmakanti dari alumni SMA Negeri 4 dan sekarang posisi saya sebagai guru. Kebetulan dengan 2 SMA saya mengajar, satu di Ciparai dan satu lagi di SMA Negeri 18 saya ngajar. Nah, sementara dilihat dari kasus demi kasus dari masa pandemi 2 tahun yang lalu sampai sekarang gitu, ya ada satu kekhawatiran, apalagi misalkan yang dirasakan sama saya sendiri kan karena dua kota gitu ya, dari Ciparai, Bandung, saya harus ngajar dengan penuh kekhawatiran itu gitu ya, dengan apalagi sekarang itu seperti yang maaf ya, seperti yang diada-adakan kasus-kasus penyakit yang baru gitu. Jadi membuat saya lebih khawatir lagi gitu ya dengan keadaan di mana saya sendiri harus bertugas gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya mungkin kepada dokter ya, terutama seberapa besar gitu ya antara pencegahan gitu kan, apalagi yang saya harus alami gitu kan, karena saya mau tidak mau harus ya istilahnya berjuang untuk di 2 tempat gitu, tapi bagaimanapun tetap kan saya juga harus berjuang untuk bisa menjaga kesehatan saya sendiri gitu. Sementara yang lebih khawatir sekarang justru karena misterius inilah gitu yang menjadikan pencegahan yang harus lebih mungkin yang harus lebih ditingkatkan bagi saya pribadi mungkin ya, karena dengan kondisi yang di mana dari segi lingkungan yang ada di depan saya sendiri justru malah sekarang itu malah lebih tidak seperti yang kemarin gitu. Kalau kemarin kan mereka juga seperti yang pada takut gitu ya. Jadi pencegahannya juga udah optimal gitu. Tapi kan sekarang malah lebih lalai gitu. Sementara saya sendiri justru rasa takut lebih tinggi. Terus pencegahan apa yang harus saya lakukan agar saya sendiri justru lebih karena kekhawatiran saya bertambah jadi lebih kuat gitu. Itu mungkin saya minta tip-tip dan ya yang lebih baik dari dokter sendiri, karena yang tadi saya dengar juga kan yang kena salah satu adalah guru gitu ya. Itu mungkin dokter yang saya tanyakan, tip-tipnya dulu lah intinya gitu. Begitu, terima kasih. Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan Bu Ina, Teh Ina. Ya. Saya agak hilang timbul suaranya ya tadi ya. Apa di saya aja atau memang semua? Jadi saya agak tidak terlalu jelas pertanyaannya gitu. Apa hilang timbul enggak suaranya? Enggak sih Teh. Suara Teteh mah jelas. Halo? Suara Teteh mah jelas Teh. Ya? Suara Teteh mah alhamdulillah jelas kalau di Ati sih. Cina bagus. Suara saya bagus nggak? Bagus. Bagus. Ya, tadi Ibu Asri kan bercerita nih, Ibu Asri kan guru ya. Guru yang berangkat ke Soreang, kemudian satu lagi kemana tadi? Ke 2 tempat lah. Jadi gini, tentu Bu Asri ini ada 2 hal yang membuat harus diwaspadai. Untuk muridnya pasti ya,
dan untuk dirinya sendiri, untuk kita semua. Kita tuh harus sehat gitu. Karena kita, apalagi kita sebagai guru atau pekerjaan apapun, kita kan capek gitu ya. Nah, kalau kita capek, misalnya kita capek, kita stres, sistem imun kita kan menjadi turun, menjadi nggak bagus. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kita harus satu, walaupun kita bekerja banyak, aktivitasnya tinggi, tentu asupan makanan untuk kita itu harus bagus. Karena supaya sistem imun kita tetap terjaga, ya. Mau makanan, mau minuman apapun itu silahkan. Pokoknya sistem imun kita harus bagus. Kemudian nggak boleh stres. Karena stres itu yang menyebabkan sistem imun kita juga menjadi rendah. Kalau sistem imun kita rendah, itu virus itu apapun itu gampang masuk gitu loh. Ya, mau virus corona lah, mau virus yang misterius lah, mau virus apa. Virus itu senang masuk atau akan menyerang orang-orang yang sistem imunnya rendah. Dan sistem imun rendah itu disebabkan karena misalnya makanan kita yang tidak teratur, kita banyak capek, stres dan sebagainya, sehingga kita itu harus dijaga. Nah, kalau untuk makanan yang baik, kemudian mungkin Bapak Ibu ada konsumsi obat yang untuk meningkatkan sistem imun, itu silahkan. Tapi juga yang harus diperhatikan adalah tetap harus cuci tangan, ya. Apapun sebentar-sebentar harus cuci tangan, karena begitu kita memegang memegang benda atau apapun yang ada di sekitar kita, tentu kuman akan nempel di tangan kita. Dan begitu kita makan, itu akan masuk ke saluran, ke mulut, masuk ke saluran cerna. Dan itu tidak bagus gitu. Jadi tetap cuci tangan, kemudian masker tetap harus dipakai, kan begitu ya. Kemudian kalau tidak perlu, jagalah kerumunan gitu. Kan sekarang mungkin kalau ngajar juga sudah pakai masker, kemudian kasih tahu anak-anak kalau makan jangan bareng-bareng di tempat yang pokoknya jangan sampai nggak pakai masker terus ngobrol bareng-bareng itu tuh. Karena kalau makan itu kan maskernya dibuka. Nah, itu akan masuk virus-virus, karena kita sekarang nggak tahu nih. Di kita ini sekarang kemarin corona, sekarang ada ada hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Sekarang tambah lagi, coba kalau dengar di TV ada penyakit kuku dan mulut, ya, kaki, kuku dan mulut. Itu juga menular. Walaupun menularnya tidak menyebabkan kematian, tidak seperti hepatitis akut ini, tetapi itu terutama menyerang anak-anak. Gitu. Tapi semua yang pasti itu pasti kebersihan dan sistem imun tubuh tetap harus dijaga. Ya, itu bisa dengan makanan pastilah. Kalau anak-anak kan vaksinasi mah haruslah ya. Itu menyebabkan mencegah dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Mungkin Ibu itu Bu Asri. Jadi kita boleh, kita takut, kita menjaga, tapi tetap kita jaga. Jadi sudah makanan yang baik, tidak stres, kemudian cuci tangan, pakai masker. Seperti itu.